pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial pada sore hari ini bersama Bapak Erwinto MKomI, Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, dengan tema Hari Santri Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan. Pak Erwinto, ini ya sesuai tema ini, soal Hari Santri ini perlu juga dijelaskan nih sejarah kenapa Hari Santri ini jatuh pada tanggal 22 Oktober ini, Pak. Dan sekarang yang ke-8, yang pertamanya. Silakan, Pak. Jadi pilihan pada tanggal 22 Oktober itu, kalau kita mengingat sejarah, tanggal 22 Oktober itu keluarnya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini Kiai Hasyim Asy'ari. Waktu itu tahun 1945, ketika Belanda penjajah sudah pergi dari Indonesia, mereka membonceng Nica akan kembali lagi ke Indonesia, ke Jawa Timur kan. Karena kedatangan ini, maka Bung Karno memberikan saran, meminta pendapat ulama apa yang harus dilakukan. Maka beberapa ulama atas keputusan Bung Karno meminta fatwa bagaimana menghadapi penjajah yang akan datang kembali ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Setelah dimusyawarahkan beberapa ulama di sekitar Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, mereka memutuskan namanya resolusi jihad. Resolusi jihad ini dikomandangkan, nanti dia dengan jarak sekian meter dari kota Surabaya, maka wajib hukumnya, utamanya bagi seluruh santri, seluruh orang dewasa untuk angkat senjata melawan penjajah yang akan menjajah Indonesia kembali. Akhirnya dengan resolusi jihad itu dan dikumandangkan oleh Bung Tomo, maka perlawanan besar-besaran terjadi di Surabaya. Di mana kita tahu dua jenderal besarnya meninggal di Surabaya melawan arek-arek Surabaya. Nah, tanggal 22 itu dicetuskannya resolusi tersebut. Artinya pahlawannya adalah jihad. Insya Allah yang wafat dalam perjuangan ini adalah mati syahid. Dengan seperti itu bergelora, maka kembalilah penjajah ini karena mereka mengalami kekalahan yang besar. Jadi momen tanggal 22 itulah yang diambil sebagai hari santri, karena santri seluruh Jawa Timur, utamanya yang ada di seputaran Surabaya, turun untuk ikut berjuang melawan penjajah. Ini latar kenapa hari santri itu di tanggal 22 Oktober. Kira-kira itu sejarahnya. Jadi kalau yang kan sekarang yang ke-8 ya Pak Erwinto, berarti yang pertamanya tahun, karena hari santri ini dirayakan, diputuskan oleh pemerintah melalui Kepres nomor 22 tahun 2015. Oh, 2015 ya. Artinya hadiah dari Pak Jokowi untuk santri yang ikut berjuang. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Artinya santri diberi hari santri melalui Kepres nomor 22 tahun 2015. Arti 2016 itulah baru dimulai peringatan pertama santrinya. Itu kenapa ke-8 sekian gitu kan. Merdeka sudah sekian 77 ya. Kok ini hari santri baru ke-8. Jadi memang di masa Presiden Jokowi inilah oleh Kepres nomor 22 ada hari santri. Dan tidak hanya itu, di masa pesantren, di masa Pak Jokowi ini lahir Undang-Undang Pesantren.
nomor 18 tahun 2019. Artinya kan pesantren ini yang namanya santri ini kan memang sudah ada semenjak kita belum merdeka. Iya, Pak. Sekolah-sekolah mereka. Namun memang di awal-awal kemerdekaan dan selanjutnya pesantren ini atau madrasah ini kan tidak menjadi prioritas pemerintah. Nah, baru setelah reformasi inilah madrasah, pesantren itu menjadi suatu pendidikan yang diakui dari dahulu sampai sekarang, bahkan dia pendidikan tertua di Indonesia, ikut serta membangun, memerdekakan dan membangun bangsa Indonesia ini. Maka oleh Pak Presiden Jokowi lahirlah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pondok pesantren. Dan ini terus bergulir. Insya Allah dalam saat ini, dalam waktu-waktu ini sedang revisi Undang-Undang Sisdiknas ya. Nah, ini bagaimana pesantren ini akan masuk di situ juga. Salah satunya RUU Sisdiknas akan dimasukkan pesantren ya, Pak ya. Karena pesantren itu menjadi satu satuan pendidikan juga. Betul. Ya, mudah-mudahan artinya ke depan secara regulasi pesantren pun mendapat pengakuan dari ya, Pak Erwin, ini menarik ini. Selain itu juga ini kan soal temanya ini yang ke-8 Hari Santri ke-8 ini berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Ini gimana, Pak? Ya, ini sebenarnya terkait dengan moderasi nanti ini. Artinya yang berkembang, pendidikan yang berkembang di pesantren itu adalah pendidikan yang betul-betul membangun toleransi terhadap sesama, hidup bersama, bagaimana mengelola alam, bagaimana mereka sambil belajar. Itu maksudnya kalimat berdaya menjaga artinya martabat. Kita santri harus kuat menjaga martabat, berdaya itu ya. Kuat dan harus bisa menjaga merawat keindonesiaan. Betul. Jadi menjadi perekat. Bagaimana santri ini bisa menjaga harga kemanusiaan, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, ini harus berdaya menjaga nilai kemanusiaan itu. Itu santri seperti itu, harapannya seperti itu. Ya. Yang terakhir di sesi kedua ini, Pak, ini kan karena hari Sabtu ya, tanggal 22. Kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan secara nasional maupun di Provinsi Lampung khususnya, Pak? Ditandai oleh apa? Masing-masing tingkatan itu ada perayaannya, tapi menurut edaran terakhir nomor 27 dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, bahwa di lingkungan Kementerian Agama harus pertama itu wajib melaksanakan upacara apel bendera. Hari Sabtu nanti. Hari Sabtu, masing-masing saker. Apakah itu di kantor wilayah, di kantor kabupaten kota, di madrasah negeri, di madrasah swasta, di pondok pesantren, itu diinstruksikan untuk melakukan apel bendera, penghormatan bendera. Itu kegiatan utama. Kemudian kegiatan-kegiatan rangkaiannya nanti kalau di Lampung kita pada malam harinya kita di Pondok Manarijul Ulum akan melaksanakan tablik akbar. Kemudian pada siangnya hari Sabtu kita akan pelantikan pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren di Jati Agung, di Pondok Pesantren Al-Muqtadiin atau di Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nur. Itu akan pelantikan. Jadi ada beberapa rangkaian lah untuk tingkat provinsi. Kemudian untuk pemerintah daerahnya, insya Allah Pak Wabub akan apel di
bergabung dengan pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Timur. Nah, jadi memang Hari Santri ini kalau menurut surat yang kami terima, pemerintah daerah itu harus melaksanakan memimpin sebenarnya, memimpin, tapi responnya masih berbeda-beda. Ada kabupaten itu langsung merespon, artinya tingkat kabupaten mereka mengadakan upacara apel sendiri, Pak. tingkat pemerintah daerahnya. Nah, ada yang belum, memang belum merata sosialisasinya. Walaupun ini sudah 8 tahun kan, ada yang sudah respon, ada yang belum. Dan uniknya lagi nanti kita ini seluruh karyawan ASN itu tanggal 22 hari Sabtu tuh apelnya itu pakai sarung. Pakai sarung, baju putih, peci hitam di kantor-kantor itu. Ya ala santri lah gitu. Ala santri. Serangkaian kegiatan-kegiatannya. Oh, cukup meriah itu. Cukup meriah. Selain banyak kegiatan. Ya, selain banyak kegiatan. Juga pakai sarung, ditandai pakai sarung, itu menarik gitu, Pak. Iya. Dan itu seluruh Indonesia, Pak? Seluruh Indonesia. Oke. Ya, Pak Ariwinto. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya ya, Pak ya. Oke. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, pembicaraan kita bersama Bapak Erwinto MKomI mengenai Hari Santri ini cukup menarik, yang jatuh pada hari Sabtu lusa ya, 2 hari lagi ya, pada tanggal 22 Oktober 2022. Kita akan lanjutkan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.